Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita sering mendengar dan mengerti bahwa untuk berbahagia itu perlu mempunyai mindset yang positif. Kalau kita selalu positif, maka perasaan kita juga menjadi lebih baik. Pikiran kita memikirkan yang benar, yang bisa dipantas dipuji, yang mulia, yang mendatangkan berkat, pasti kita bahagia. Intinya kita perlu mempunyai mindset yang positif. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana caranya mempunyai mindset yang positif? Menurut pengalaman saya, langkah pertama untuk mempunyai mindset yang positif adalah treat yourself kindly. Perlakukan, bersikaplah baik terhadap diri sendiri. Handle yourself with care. Kita tidak perlu sempurna. Cukup kalau kita bisa menjadi yang terbaik versi kita. Maka yang perlu adalah terus belajar, terus membuka diri, terus belajar untuk menerima segalanya dan mensyukuri segalanya. Supaya kita terus bertumbuh. Dan menurut saya, pertumbuhan yang paling nyata, yang merangkum segalanya adalah pertumbuhan rohani. Maka menurut saya, fokus pada pertumbuhan rohani. Bertumbuh dalam kemampuan mencintai. Bertumbuh dalam kemampuan mengampuni. Bertumbuh dalam kemampuan untuk berempati. Bertumbuh dalam kemampuan untuk mempercayai. Entah itu mempercayai Tuhan maupun juga mempercayai sesama. Dan bertindak berdasarkan suara hati. Apa yang sungguh-sungguh membuat kita damai. Kita bertindak berdasarkan rasa syukur. Itu pasti baik dan pasti membawa kedamaian. Dan itu satu-satunya tanda, atau kalau tidak salah satu tanda yang paling menonjol bahwa kita bertumbuh. Kemudian menurut saya kita mencoba selalu menanyakan apa yang terbaik yang bisa saya lakukan saat ini dalam peristiwa ini. Kalau kita bisa melakukan hal itu, kita akan terus bertumbuh dan menyumbangkan sesuatu yang positif. Dan karena itu, pikiran kita sendiri juga positif. Karena memang itu saja yang menjadi penting dalam hidup kita, yaitu kita hidup dengan penuh sukacita, rasa syukur, dan kedamaian. Dari saat ke saat. Tidak masalah jabatan kita apa. Apakah direktur, apakah guru, apakah dokter, apakah pengusaha, enggak masalah. Yang paling penting justru bagaimana kita menghayati hidup kita, menghayati jabatan kita kalau kita bisa menerjemahkan secara lebih konkret. Kalau menjadi dokter, ya dokter yang bahagia, penuh syukur, dan penuh sukacita. Kalau jadi guru, ya guru yang inspiratif, bahagia, berenergi positif, dan juga mempunyai rasa syukur yang mendalam. Demikian halnya juga dengan pengusaha. Atau kalau kita memang menjadi karyawan, karyawan yang bahagia, penuh syukur, kreatif, penuh sukacita. Itu yang penting. Dan itu masalah mindset. Masalah bagaimana kita menghayati diri kita sendiri. Mengenal diri sendiri, menghargainya, dan kemudian terus bertumbuh. Dan semua bisa melakukannya.
Namun yang perlu juga kita usahakan adalah kita sungguh-sungguh memaksimalkan anugerah Tuhan yang ada dalam diri kita dan kita mensyukurinya. Dan anugerah yang terbesar bukan hanya badan kita, tapi juga pikiran dan kesadaran kita. Kalau kita bisa sehat, kita hidup memilih sungguh-sungguh cara hidup yang sehat, maka kita mempunyai dasar untuk bahagia. Dan kalau kita mempunyai pikiran mindset yang positif, itu akan membawa juga emosi-emosi positif. Dan itu juga merupakan jalan kebahagiaan yang sangat nyata. Tetapi terutama kalau kita mempunyai kesadaran yang semakin luas, sadar bahwa diri kita itu begitu dikasihi Tuhan. Sadar bahwa kehidupan ini ada di tangan Tuhan. Sadar bahwa hidup itu menakjubkan. Sadar bahwa kita mempunyai kesempatan yang tidak ada habisnya setiap hari untuk kita pilih dan untuk bertumbuh. Dan kalau kita memilih jalan pertumbuhan rohani, maka kita akan terus-menerus menemukan dalam perjalanan itu pengalaman-pengalaman menakjubkan. Dan memang itu tidak ada batasnya. Karena memang hidup di dalam roh itu tak terbatas. Dan bisa kita terus-menerus bertumbuh dan akhirnya menjadi sempurna. Karena memang Tuhan sendiri mengharapkan kita menuju kesempurnaan. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Dan tentu perjalanan hidup kita menjadi sungguh menyenangkan. Membawa sukacita, membawa damai, dan rasa syukur. Pada gilirannya, kita bisa memancarkan itu setiap hari. Rasa syukur kepada Tuhan yang terungkap dengan kebaikan hati. Kepada diri sendiri maupun kepada orang-orang di sekitar kita dan juga ciptaan-ciptaan yang lain. Kita bisa membawa damai ketika terjadi perselisihan. Kita bisa membawa harapan ketika terjadi keputusasaan. Kita bisa membawa pengampunan ketika terjadi kebencian. Dan di situ hidup kita menjadi semakin berarti, mencapai kepenuhannya karena kita hidup dalam kesadaran sebagai pribadi yang sangat dicintai Tuhan. Hidup dalam kesadaran sebagai pribadi-pribadi yang sebetulnya tak terbatas. Dan kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang selalu bisa bersyukur dan membawa kebaikan kepada kehidupan yang lebih luas. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.